Halo, selamat pagi teman-teman pencinta ikan hias, terutama ikan mas koki. Kali ini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi tips kepada teman-teman pencinta ikan mas koki yang memiliki masalah dengan kesehatan ikannya. Jadi seperti yang secara umum diketahui, bahwasanya ikan mas koki ataupun ikan hias lainnya bisa saja mengalami masalah dalam hal ini, masalah kesehatan. Hal itu bisa terjadi karena beberapa faktor, banyak faktor yang mempengaruhi kenapa ikan hias bisa mengalami masalah kesehatan atau sakit. Ada yang bisa disebabkan oleh jamur, ada juga yang disebabkan oleh faktor teknis, misalkan terhimpit bebatuan di kolam, ataupun hal lain juga yang dapat menyebabkan ikan hias, dalam hal ini ikan mas koki, sakit. Nah, jadi kebetulan ikan yang ada di video kamera saya ini kemarin sore saya kasih makan di kolam saya, tidak seperti terlihat tidak nafsu makan, hanya diam di sudut kolam saya gitu. Diam di sudut kolam. Kemudian setelah saya coba ambil atau saya sentuh dengan tangan saya, terlihat dia sudah sedikit agak lemas. Nah, saya khawatirkan di sini ikan saya sakit. Kalau tidak saya segera obati dan tanggulangi penyakitnya tersebut, saya khawatirkan akan mati. Jadi ikan ini jenis ikan mas koki rancu yang blue base, bisa juga disebut calico. Ini saya dapatkan dari pembelian melalui online dari kawan saya di kawasan Gianyar, Bali. Jadi ikan saya ini kembali lagi kemarin bisa saya bilang mengalami sakit. Sampai sejauh ini saya belum ketahui penyebabnya apa. Saya sudah periksa di bagian tubuhnya, saya mengiranya ada jamur ataupun kutu jarum yang menyebabkan ikan saya sakit. Ternyata tidak ada. Namun saya putuskan untuk mengkarantina. Jadi mengkarantina ikan itu bertujuan untuk mengobati penyakit pada ikan. Bagaimana cara karantinanya? Seperti yang teman-teman bisa lihat di video saya ini, saya sudah sediakan wadah yang cukup untuk ikan saya, jadi cukup leluasa untuknya berenang. Kemudian yang paling pertama adalah harus dipisahkan dengan kawanannya atau dipisahkan dengan ikan-ikan yang lainnya. Karena seperti yang mungkin teman-teman ketahui atau yang belum ketahui, ikan biasanya akan menyerang ikan lain yang dalam keadaan lemas. Karena hewan pasti bisa saja bersifat kanibal. Kalau diketahui atau dilihat temannya atau ikan lain itu tidak dalam keadaan fit atau hanya murung, kemudian bahkan mengambang seperti itu, pasti akan diserang oleh temannya. Nah, maka dari itu yang pertama harus teman-teman lakukan adalah pisahkan ikan dari kolam atau pisahkan ikan dengan kawanannya sehingga ikannya bisa sendiri di karantina gitu. Nah, kemudian langkah berikutnya yang saya terapkan adalah saya berikan atau saya isi tempat karantina ini dengan garam ikan secukupnya. Jadi kurang lebih sekitar 2 sendok makan. Dengan 2 sendok makan, kemudian air yang saya isi sekitar 3,5 liter atau sekitar 3 sampai 3,5 liter. Saya kasih 2 sendok makan sampai 3 sendok makan garam ikan. Nah, ini untuk mengobati stres pada ikan. Jadi ikan yang murung itu bisa juga disebabkan oleh stres, sehingga saya putuskan untuk saya kasih garam ikan. Nah, selain daripada itu, karena saya khawatirkan juga ikan saya terinfeksi oleh bakteri, karena saya temukan sedikit luka bagian sisik di perutnya. Pada bagian perutnya ada sedikit luka yang teman-teman bisa saksikan agak sedikit mengkelupas di bagian perutnya untuk sisiknya. Jadi saya campurkan juga di airnya obat ini Red Blue Do atau obat biru, biasanya sering disebut oleh para pencinta ikan atau
para penjual obat ikan di toko-toko akuarium. Nah, ini sudah tertera anti jamur, parasit, bakteri, antivirus, kuman pada luka. Jadi saya teteskan kurang lebih sekitar 5 tetes saja pada air di cobek saya ini, dengan tujuan ikan saya tidak terinfeksi oleh bakteri apapun. Nah, berapa lama ikan saya akan dikarantina? Nah, ini dari kemarin sore progresnya sudah lumayan bagus. Seperti teman-teman bisa lihat, ikan saya sudah bergerak aktif saat ini. Nah, barangkali besok pagi atau agak siang saya akan kembalikan ke kolam, karena saya rasa 2 hari sudah cukup untuk ikan saya disembuhkan atau sudah pulih kembali. Jadi besok siang atau pagi akan saya kembalikan ke kolam kembali. Nah, baik, itu saja video kali ini, cukup singkat. Jadi saya hanya berbagi atau sharing apa yang saya alami sebagai pemelihara ikan hias. Barangkali ada pertanyaan yang teman-teman perlu sampaikan, silahkan komentar di bawah. Kalau misalkan ada request video yang teman-teman mungkin perkenankan untuk saya buatkan, silahkan di request menggunakan kolom komentar. Terakhir, tolong dukung channel saya ini dengan mengklik tombol like, comment, dan subscribe pada bawah video saya. Subscribe tidak bayar, hingga saya bisa berkembang dengan channel saya ini. Terima kasih, salam pencinta ikan Mas Koki.